saya Galuh Kamila Anggraini, NIM A5101800185. Saya dari kelas seni peran 7D. Nah, di sini saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Putri Mandi. Selamat menyaksikan. Di suatu kerajaan, hiduplah seorang putri yang bernama Putri Nalang. Putri Nalang merupakan putri tunggal dari baginda raja, yaitu Raja Hulu. Dia pun sangat cantik, kulitnya pun halus bagaikan pualam. Sebab dia rajin sekali merawat tubuhnya. Bahkan di musim kemarau pun dia bisa mandi 7 kali dalam sehari. Namun sayang, hati Putri Nalang pun sangat kejam dan culas, karena baginda yang selalu membelanya dan selalu memajakannya. Di suatu pagi, Putri Nalang akan bersiap untuk mandi. Dia melepas semua perhiasannya dan melemparkannya di atas kasur. Mak Inang merupakan pengasuhnya yang segera merapikan perhiasan yang berjajaran di atas kasur dan meletakkannya di atas kotak yang berukiran emas. Dengan selembar kain basahan, Putri Nalang pun bergegas berendam ke dalam kolam. Ups, ternyata ada satu cincin yang masih melekat di jari manisnya. Cincin permata yang berwarna biru itu merupakan peninggalan dari permaisuri baginda atau almarhumah ibundanya. Putri Nalang pun bergegas melepaskan cincin kesayangannya di atas rerumputan. Seusai mandi, Putri Nalang pun mengajak para dayang-dayang untuk mengelilingi tangan. Pada saat seorang dayang menarik tangannya, Putri Nalang pun baru sadar bahwa cincin kesayangannya telah hilang. Para dayang pun panik dan segera mencari cincinnya di sekitar taman. Namun cincinnya pun tidak dapat ditemukan. Putri Nalang teringat Mak Inanglah yang membereskan tempat tidurnya tadi pagi. Kemudian sang putri menyuruh pengawal untuk menggeledah kamar Mak Inang. Namun cincinnya pun tetap tidak ditemukan. Putri Nalang pun semakin takut. Tentu raja akan sangat memarahinya. Putri Nalang pun harus berpikir, mencari alasan mengapa cincin kesayangannya bisa hilang. Dengan licik, Putri Nalang pun segera menghadap baginda raja dan membuat laporan palsu tentang Mak Inang. Ayah, apa anakku? Cincin kesayanganku telah hilang dan Mak Inang telah menyembunyikannya. Raja pun murka dan segera memanggil Mak Inang. Inang, bagaimana baginda? Kamu telah menyembunyikan cincin anakku ya? Tidak baginda, tidak usah berbohong, anakku sendiri yang bilang. Tidak baginda, kamu tidak jujur dan kamu akan saya penjarakan. Kemudian Mak Inang pun dipenjarakan oleh raja. Keesokan paginya, putri pun kembali berendam di kolam. Di saat itulah terlihat cincinnya tergeletak di pinggir kolam. Sang putri pun baru ingat jika dia meletakkan cincinnya di antara para rumpun. Tetapi dia tidak mungkin menarik tuduhannya. Apa kata orang istana jika aku telah menuduh sembarang orang? Akan kusimpan rahasia ini dan tidak ada satupun yang bisa mengetahuinya, gumam putri dalam hati. Tiba-tiba terdengar suatu bisikan. Jujurlah Nalang, karena kebohonganmu, orang yang tidak bersalah pun dipenjarakan. Ingat, jangan hanya rajin merawat diri, tapi kau juga harus merawat hatimu, Nalang. Desis suara itu yang tidak tahu berasal dari mana. Putri pun menjawab, tidak, aku tidak mungkin mengatakannya sebenarnya. Dia segera menelan cincinnya agar tidak ada barang bukti. Setelah selesai mandi, Putri Nalang pun tiba-tiba merasakan hal yang aneh. Tubuhnya
Baunya pun mengeluarkan bau yang tak sedap. Padahal aku sudah mencampurkan air mandiku dengan rempah-rempah dan bunga 7 rupa. Namun kenapa masih tetap berbau dan baunya pun tak sedap seperti bau busuk? Gumam sang putri dalam hati. Putri pun kembali mandi, namun ia tetap bau. Putri pun panik, dia terus berendam di dalam kolam. Dia tak mau keluar kolam, dan para dayang pun memaksanya untuk keluar dari kolam. Dayang-dayang pun sangat terkejut. Tercium aroma tak sedap dari tubuh si putri. Tanpa sadar, para dayang pun segera menutup hidungnya. Karena malu, sang putri pun kembali menyelam di dasar kolam. Para dayang pun sangat cemas. Dengan paniknya, mereka segera memberitahu sang raja. Dan raja pun segera bergegas pergi pada kolam istana. Sesampainya di kolam, raja pun tak menemukan adanya Putri Nalam, namun justru seekor ikan yang muncul dari dasar kolam, yang seputih bagaikan palang, dan sepasang mata yang berwarna biru seperti cincin bermata biru. Lalu ikan itu berkata, "Ayah, maafkan aku. Aku sengaja berbohong dan menuduh Mainang sebagai pencuri dari cincin kesayanganku." Lalu raja berkata, "Kenapa kamu berbohong seperti itu, anakku? Kenapa kamu tidak mengatakannya sejujurnya saja?" "Aku takut, ayah. Aku takut jika engkau memarahiku karena keteledoranku." "Ya sudah, kamu telah berbohong dan kamu telah dapat apa yang kamu lakukan." Baginda raja pun sangat sedih. Dibawanya ikan tersebut ke dalam istana. Lalu pada malam harinya, raja pun tertidur. Kemudian dia bermimpi didatangi oleh permaisurinya atau ibunda dari Putri Nalam. "Jangan berduka, suamiku. Semua ini merupakan kehendak Yang Maha Kuasa." Kemudian permaisuri pun berkata, "Bawalah ikan putih itu di sungai Pelaju. Biarkan dia hidup di sana. Aku akan selalu menjaganya." Setelah berkata demikian, permaisuri pun telah menghilang. Raja pun terbangun dari mimpinya. Keesokan harinya, raja segera membebaskan Mainang. "Mainang, kamu telah saya lepaskan dari penjara karena terbukti kamu bukan bersalah." Kemudian raja membawa ikan jelmaan itu yang merupakan jelmaan Putri Nalang ke sungai Pelaju dan melepaskannya di sana. "Selamat jalan, putriku," rumah raja lirik. Kemudian penduduk negeri itu sering melihat ikan putih pualang di sungai Pelaju dan mereka menyebutnya sebagai ikan putri mandi. Selesai. Nah, dari cerita tersebut dapat diambil kesimpulan jika kita tidak boleh melihat orang dari luarnya saja. Seperti Putri Nalam tadi, dia terlihat cantik dan merawat tubuhnya, tetapi dia memiliki hati yang sangat culas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.